أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، اللهم زدنا علما نافعا وفهما والحقنا بالصالحين، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. Di pertemuan sebelumnya kita bahas tentang syarat sah Jumat. Salah satunya adalah taqaddum khutbatain 'alaiha, dahulukan dua khutbah daripada sholat Jumat tersebut. Sekarang masuk pembahasan arkanul khutbah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Arkanul khutbatain. Arkanul khutbataini khamsatun. Rukun khutbah itu ada 5. Al-awwalu, yang pertama, hamdulillahi fihima, memuji Allah di dua khutbah tersebut, bi ayyi sighatin kana, dengan sighat apapun. Yang penting ada maddah al-ha mim dal, dengan sighat apapun. Ka alhamdulillah wa ahmadullah au nahmadullah au ana hamidun lillah, fal madaru ala ma huwa mushtaqun min maddatil hamdi ma'a dzikri lafdil jalalah. Yang penting ada sighat ha mim dal, maddah itu harus ada beserta adanya lafaz jalal. Fakilahuma muta'ayyinun fi sigha, maka dua-duanya al-ha mim dal alhamdu tersebut sama lafzul jalalah muta'ayyinun, wajib di sighat tersebut. Fala yakfi ghairul hamdi, maka tidak boleh selain hamdi. Misalnya asyukru lillah, tak boleh. Atau selain lafaz jalalah juga tidak boleh. Misal ats-tsana'u lillah juga boleh. Muradif dia kan, katakan hamdu adalah ats-tsana, tidak boleh. Harus ada maddah ha mim dal. Demikian juga tidak boleh mengganti lafaz jalalah, semisal alhamdulillahirrahman au rahim. Itu rukun pertama di khutbah. Wa tsani as-salatu 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihima, salawat kepada Nabi dan salam kepada Nabi di keduanya, di dua khutbah tersebut, bi ayyi sighatin kana, dengan sighat apapun. Wa maddatus salati muta'ayyinatun, demikian juga maddah salah, as-salah muta'ayyinatun, wajib. Wa kadzal ityanu bismin zahirin min asma'ihi sallallahu alaihi wasallam, demikian juga harus menyebutkan dengan nama yang zahir dari nama-nama Nabi, seperti Muhammad, Ahmad, wal aqib, wal hashir, wan nabi, wal rasul. Fala yakfi nahu ats-tsana'u 'ala Muhammadin, tak boleh. Yang penting apa tadi? Boleh berarti as-salatu wassalamu ala rasulillah, au usalli wa usallimu, au nusalli wa nusallimu, au salli ala Muhammad. Yang penting maddah salahnya harus ada. Maka tidak boleh ats-tsana'u ala Muhammadin, juga tidak boleh ar-rahmatu li sayyidina Muhammadin. Kama la yakfi ad-dhamiru nahu Allahumma salli alaihi, demikian juga tidak boleh kita bilang Allahumma salli alaihi tanpa kita sebutkan Muhammad, walaupun taqaddama zikru ismi Muhammadin, walaupun sebelumnya sudah disebutkan nama Muhammad, juga tidak boleh menggunakan dhamir. Wa tundabu salatu wassalamu ala alihi wa sahbihi fihima ma'a salati ala nabi wa la yajibu dhabi, disunnahkan salawat dan salam kepada keluarganya Nabi dan sahabatnya Nabi di dua khutbah bersamaan dengan kita salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa la yajibu dhalik, tapi tidak
tidak wajib. Berarti rukun pertama tadi alhamdulillah. Dan yang kedua salatu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wathalisu alwasiyatu bittaqwa fihima. Berwasiat dengan takwa di dua khutbah tersebut. Wa taqwa imtisalul awamiri wa ijtinabu nawahi. Takwa adalah imtithalul awamir. Jadi kita lakukan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan. Adalah makna takwa. Wala yata'ayyanu lafdhu taqwa. Tidak mesti harus menggunakan lafaz takwa. Tidak mesti kita katakan ittaqillah. Tidak mesti seperti itu. Wala lafdhul wasiyah. Tidak mesti lafaz wasiyah. Tidak mesti kita katakan usikum bitaqwallah. Baik. Li'anna al-gharada minhal wa'd. Karena tujuannya adalah untuk memberikan nasihat. Wa huwa hasilun bi ghairi lafziha, dan itu bisa dengan selain lafaz wasiyah dan lafaz taqwa. Maka fayakfi ati Allah wa khafu 'adzabahu. Kau boleh katakan ati Allah wa khafu 'adzabahu. Wa la yushtaratu al-jam'u fiha bainal hath wal zajr. Dan tidak disyaratkan untuk menggabungkan di khutbah tersebut antara anjuran dan ancaman. Lakin, jadi nggak mesti kita gabungkan di situ antara anjuran dan ancaman, nggak disyaratkan. Boleh anjuran, saya usikum bitaqwallah, atau kalau ancaman khafu adabahu. Tamam. Jadi nggak mesti digabung antara anjuran dan ancaman. Lakin la yakfi tahdhiru minad dunya wa ghururiha. Tapi tidak cukup kita memberi peringatan tentang dunia dan tipuannya. Kama la yakfi dzikrul mauti wa fadha'ihi. Demikian juga tidak cukup kita sebutkan kematian dan fadha'ih itu azimah, kengerian dalam kematian. Jadi harus apa? Wasiat bittaqwa. Harus wasiat bittaqwa. Tidak boleh kita sebutkan takutlah dunia. Harus menyebutkan wasiat bittaqwa. Tamam? Rabi', rukun yang keempat, qira'atu ayatin minal qur'ani fi ihdahima. Membaca ayat dari Al-Quran, baca ayat Al-Quran di salah satu dua khutbah. Fayakfil ityanu biha fi khutbatil ula. Maka boleh kita baca ayat tersebut di khutbah yang pertama, au fi tsaniyah, atau di khutbah yang kedua. Sawaun ata biha fi awaliha, baik di awal khutbah atau di pertengahan khutbah atau di akhir khutbah. Was sunnatu an takuna fi akhiril khutbatil ula. Sunnahnya itu berada di akhir khutbah yang pertama. Baca ayat. Wa yushtaratu fil ayat amran. Di situ kan di matanya bertulis warabi'u qira'atu ayatin, membaca ayat min Al-Quran. Situ ada kaitnya sebenarnya. Qira'atu ayatin mufhimatin. Qira'atu ayatin mufhimatin. Membaca ayat yang bisa dipahami. Maka syaratnya apa? Dalam membaca ayat tersebut, yang pertama al-awalu an takuna mufhimatan ma'nan. Harus bisa dipahami maknanya. Yuqsadu, yang dimaksud kawa'din, seperti janji, wa wa'idin, janji dalam bentuk ancaman, wa wa'din, nasihat, ayat-ayat nasihat, wa hukmin, ayat-ayat hukum, wa qissatin, ayat-ayat yang kisah-kisah di dalam Al-Quran. Fala yakfinahu thumma nadhara. La yufham, tidak bisa dipahami. Wathani, yang kedua, syarat dari membaca ayat Al-Quran,
alla takuna mansukhatat tilawati wa in baqiya hukmuha. Tidak boleh mansukh tilawah walaupun hukumnya masih Kalau mansukh hukum tidak tilawah, maka boleh hukumnya mansukh tapi tilawahnya masih boleh kita baca di dalam khutbah. Tamam. Rukun yang kelima, wal khamisu ad-du'a'u lil mu'minina fil akhirati, fil khutbatil akhirah. Rukun yang kelima, berdoa untuk orang-orang mukmin di khutbah akhir, bi du'ain ukhrawi, dengan doa yang bersifat ukhrawi. Walau biqaulihi rahimakumullah, fa in ajaza anhu ata bidunyawiyin wala ba'sa. Jika tidak mampu berdoa dengan ukhrawi, maka boleh berdoa dengan duniawi wala ba'sa, tidak apa. Wa yusannu an yad'uwa lil mu'minati ma'al mu'minin. Demikian juga disunahkan untuk berdoa bagi mukminat beserta orang mukmin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, bagi khatimah. Wala yujzi'u ad-du'a'u lil mu'minati faqat. Tidak boleh berdoa hanya bagi mukminat saja, karena mukminat tidak wajib juga. Nanti salah satu daripada syarat khutbah harus didengar oleh 40 orang yang hadir orang-orang yang tan'aqidu bihil Jumat. Contoh mansukh tilawah. Contoh mansukh tilawah. Mansukh tilawah. Contohnya gimana? Wazaniyatu wazani wazaniyatu. Ayat itu kan. Fardu ayat itu telah dimasukh dia kan. Ada rukun-rukun khutbah. Kemudian sekarang syurutul khutbatain, syarat-syarat khutbah. Syurutul khutbatain 13. Syarat sahnya dua khutbah ada 13, sebagaimana disebutkan oleh musannif. Ustaz, tanya tadi yang mufhimatin itu maksudnya mufhimatnya itu indah siapa? Indah imam sendiri berarti, indah si khatib sendiri berarti. Nah, kullu sami. Kullu sami harus mufhimah. Mana mufhimah ayatnya tidak setengah. Enggak gantung ayatnya. Ayatnya nggak langsung. Jadi bukan maknanya mufhimah itu bisa difahami maknanya sama si sami kan. Saya syarat khatib nanti walaupun syarat khutbah adalah dalam bahasa Arab, walaupun pendengarnya tidak paham. Karena yang penting isma', memperdengarkan khutbah. Syarat-syarat khutbah, syarat dua khutbah ada 13 sebagaimana disebutkan musannif. Sebelumnya apa? Taqaddamal khutbatain 'ala shalah kan? Harus didahulukan khutbah daripada salat. Ada syarat yang awal. Maklum. Dipahami bahwasanya syaratnya yang pertama adalah harus didahulukan khutbah daripada sholat Jumat. Yang kedua, watsani adz-dzukuratu muhaqqaqatu. Dzukuratul muhaqqaqatu. Khatibnya harus dzukura, laki-laki muhaqqaqah. Enggak boleh laki setengah-setengah. Muhaqqaqah. Fala tasihu khutbatu untha wala khuntha. Tidak sah khutbahnya perempuan wala khuntha. Watsalisu as-sama'. Syarat selanjutnya sama'. Mendengarkan bagi rukun-rukun khutbah min tis'atin wa thalathina syakhsan mimma tan'aqidu bihimul jum'atu in kana al-imamu mimman tan'aqidu bihil jum'ah. Mendengarkan rukun-rukun khutbah dari 39 orang tersebut, orang-orang yang terakad Jumat dengan sebab dia. Jika imamnya termasuk orang yang terakad Jumat. Au min arba'in, atau
dari 40 orang jika dia tidak termasuk orang yang terakad Jumat. 39 hitung dengan khatib satu kan. Berarti dia harus, yang 39 ini harus mendengar khutbah. Kalau khatibnya tidak termasuk orang yang terakad Jumat, berarti harus mendengarkan 40 orang ala akal. Mendengarnya walau kana sama'uhum bil quwwati bihaitsu law asghu ila al khatib la sami'ul arkan. Walaupun mendengarnya mereka yang 40 orang itu, yang orang terangkat Jumat, bil quwwah secara potensi. Ini enggak mesti bil fi'li. Yang mesti harus langsung bil quwwah. Di mana seandainya mereka azru, mereka mendengarkan khatib. Azhu itu memasang pendengaran. Lasa miul akal. Pasti mereka akan mendengar rukun tersebut. Fala yaduru adamu sama'ihim bil fi'li li nahwi laghat. Maka tidak apa-apa tidak mendengarnya mereka secara langsung karena semisal adanya laghat. Ini irtifa'us saut. Misalnya ada orang hadir Jumat karena suara anak kecil main, irtifa'us saut, kan tidak mendengarkan akhirnya. Gampang. Tapi bil kuah secara potensi seandainya anak kecil tuh diam, dengar nggak khatibnya? Dengar. Tamam. Maka berarti tidak sah kalau memang tidak mendengar sama sekali. Misal orang tuli atau orang yang naumut thaqil, tidur yang sangat nyenyak, tidur yang sampai nggak dengar lagi. Warabi'u wuqu'uhuma fi khittati abniyatin. Dilakukannya khutbah Jumat tersebut di khittati abniyah. Apa kemarin khittah abniyah? Mahal abniyah, tempat tinggal orang-orang yang hadir Jumat tersebut. Jadi tinjauannya adalah di tempat yang sah Jumat. Khutbah tersebut dilakukan di tempat sahnya Jumat. Al-khamisu at-taharatu anil hadatsain. Syarat yang kelima, suci. Si khatib harus suci dari dua hadas, hadas kecil dan hadas besar. Sucinya tersebut ibtidaan wa dawaman, sebelum dia khutbah, wa dawaman sampai dia selesai daripada khutbah, solat, sampai selesai daripada solat. Baik, mana tafsir? Famani batada al khutbah muhditsan au ahdatha fi athnaiha lam tasiha khutbatuhu. Maka orang yang memulai khutbah dalam keadaan berhadas atau berhadas di pertengahan khutbah tidak sah khutbahnya. Wa yalghu ma fa'alahu qabla tarwil hadath. Maka sia-sia apa yang dikerjakan sebelum datangnya hadas tersebut. Sebelum datangnya hadas. Jadi apa yang dia kerjakan dari itu tidak dianggap. Tamam. Sawa'un sabaqahul hadas aw la. Baik hadasnya duluan ataupun tidak. Tatahhara wa 'ada min qarbin aw la. Baik dia bersuci kemudian dia kembali dalam waktu dekat. Fayajibu istinaful khutbah ba'da taharatihi, maka dia wajib memulai kembali khutbahnya sesudah dia wala yajuzul bina'u 'ala maf'ul. Tidak boleh dia bina, yakni dia lanjutkan khutbah tadi, harus mulai dari awal, istitna. Ini orang yang berhadas di awal waktu, memang di awal atau di pertengahan khutbah. Amalau ahdatha bainal khutbatain, seandainya dia berhadas di antara dua khutbah. Khutbah pertama selesai, kemudian nanti dia disunnahkan, dia nanti duduk dia di antara dua khutbah. Nah, di antara dua khutbah tersebut berhadas dia. Au ba'dahuma, atau setelah dua khutbah. Wa qabla shalah, sebelum salat.
fayunzar. Tafsir. In tatahhara wa 'ada an qurbin sahhatil khutbah. Jika dia bersuci kemudian dia kembali an qurbin, tidak lama maksudnya, cepat dia kembali, sahhatil khutbah, sah khutbahnya. Wa jaza lahu bina'ul khutbatus tsaniyah 'alal ula. Maka boleh bagi dia bina, melanjutkan khutbah dia yang kedua dari khutbah yang pertama tadi. Wa bina'us salati 'alal khutbatain, kemudian langsung bisa melakukan salat. Tamam. Wa in 'ada ba'da tulil fasli. Jika dia kembali sesudah lama waktu fasenya, batalatil khutbah wa wajaba i'adatuha, batal khutbahnya dan wajib mengulanginya. Berapa lama? 2 rakaat bi aqalli mujzi'in. Paham? Syarat selanjutnya wasadisu at-taharatu lil khatibi 'anil najasati ghairil ma'fuwi 'anha fil badani wal thawbi wal makan. Suci, si khatib harus suci dari najis yang ghair ma'fu, di mana di badannya, di bajunya, dan di tempat dia berdiri, di tempat dia khutbah. Ibtidaan wa dawaman, permulaan di awal, wa dawaman sampai selesai khutbah dan fala yasihu ibtida'uhu khutbata ma'a wujudi najasatin ghairi ma'fuwin anha. Berarti dia tidak boleh memulai khutbah di saat ada najis yang tidak dimaafkan. Baik. Masalah huna walau turi'at alaihi athna al-khutbah. Seandainya jatuh najis di saat dia khutbah, di pertengahan dia khutbah. Nudir, tafsir. In kanat jafatan, jika najisnya kering, wa azalaha fawran min ghairi hamlin laha lam yadurra. Jika najisnya kering kemudian dia segera menghilangkannya dengan tidak menanggung hadis tersebut, lam yadur, enggak apa-apa. Lanjutkan. Khutbahnya enggak apa-apa. Baik. Wa illa bi an kanat rutbatan aw jafatan azalaha 'ala at-tarahi aw fawran lakinnahu hamalaha athna'a zalik dar. Wa illa, yani wa illam takun jafa bi an kana rutbah, najisnya basah, atau najisnya kering tapi dia tidak langsung menghilangkannya, azalaha 'ala at-tarahi, terlambat dia hilangkan najis tersebut. Au fauran, atau segera dia hilangkan najis tersebut, azalahu lakinnahu hamalaha, tapi najisnya terbawa sama dia. Mana hamalaha? Waktu dia pindahin tuh enggak dia sentil, dia pegang, dia angkat. Hamalah, dia bawa sama dia. Baik. Bar. Batal khutbahnya. Jadi bagaimana ya? Kalau jab kering kita sentil. Kita sapu gini. Jangan sampai kita hamal. Syekh Mustafa menyebutkan apa? Wa minan najasati allati yanbaghi tawaqqi anha al-'aju muzahrifu bihil minbar. Termasuk najis yang seharusnya terjaga dari itu seorang khatib, al-'aj, gading gajah. Al-'aj, gading gajah yang dihiasi mimbar yang dihiasi dengan gading gajah. Falyahtaris khatib an yulaqiya syai'un min badanihi aw malbusihi aw muttasilin bihi min asa wa uqazin wa sayfin syai'an dzalik. Tidak boleh dia yattaqi, berpegang kepada hal tersebut. Najis kan? Hewan, bangkai yang terpisah dari bahagian yang terpisah dari hewan yang tidak halal dimakan, bangkai. Atau terpisah tapi tidak disembelih secara syar'i juga, wasabi'u
satrul aurah. Syarat selanjutnya menutup aurat lil khatib, bagi seorang khatib, hala khutbati ibtidaan wa dawaman, di saat dia melakukan khutbah, ibtidaan wa dawaman indal qudrati ala satri, di saat dia mampu untuk menutup auratnya. Falau inkasyafat fi asna'il khutbah walau fi ghairil arkan batalan. Seandainya terbuka aurat di saat dia khutbah, walaupun bukan di rukunnya, bukan di rukun khutbah, batal. Masalah mau'idah, di saat mau'idah terbuka auratnya, batal khutbah. طيب ولو خطب مكشوف العورة ثم تبين بعد الخطبة عدم عجزه عن ستره وقت الخطبة لم يضر. Seandainya dia berkhutbah terbuka auratnya, kemudian tabayyana, jelas setelah khutbah dia tidak mampu untuk menutup auratnya di saat lam yadur, karena terjadinya setelah khutbah. Yang terbuka pada saat khutbah tadi itu kalau langsung ditutup masih dor atau enggak? Apa? Pada saat khutbah tadi kan terbuka auratnya, tapi langsung ditutup sekali apa namanya waktu itu juga enggak lam yadur. Lam yadur. Taruhan. Itu kayaknya indah kulul ala satr. Wa thaminu al-qiyamu 'ala al-qadir. Syarat selanjutnya berdiri 'ala al-qadir bagi orang yang mampu fi arkanil khutbatain, di rukun-rukun khutbah. Falau ata bi syai'in min arkaniha qa'idan ma'al qudrati 'ala al-qiyami lam yu'tad bih fatajibu i'adatuhu qa'iman. Maka seandainya dia melakukan rukun khutbah, saat membaca rukun khutbah dalam kondisi duduk, padahal dia mampu untuk berdiri, lam yu'tad bih, tidak dianggap. Maka wajib bagi dia untuk mengulanginya dalam kondisi berdiri. Ustaz. Wa man ajaza 'anil qiyam qa'ada. Orang yang tidak mampu berkhutbah dalam kondisi berdiri, duduk. Wa 'anil qu'ud, jika tidak mampu dalam kondisi duduk, ittaja'. Berbaring ke samping. Wa 'anil ittaja', kalau tidak mampu berbaring, khataba mustalqiyan. Dia berkhutbah dalam keadaan tidur terlentang. Kalau muttaji' ke samping, kalau mustalqiyan terlentang. Wal ula an yastaniba khatiban ghairah. Yang lebih utama ya dia ganti orang yang mampu. Maksa jadi khatib walaupun nggak mampu. Wattasi'u al-julusu bainahuma biqadri tu'maniyatis shalah. Yang kesembilan, duduk di antara dua khutbah dengan kadar tumakninah salat. Jadi setelah akhirnya apa? Alhamdulillah wassalam ala rasulillah. Kemudian wasiyah. Kemudian doa. Duduk dia kan? Duduk berapa lama dia duduk? Kadar tumakni. Fa in taraka al-julusa walau sahwan bi an syara'a fi al-khutbati tsaniyati biduni an yajlisa ba'da al-ula usiba jami'u ma ata bihi khutbatan wahidah. Seandainya dia tidak melakukan duduk walaupun lupa, yakni dia memulai khutbah yang kedua dengan tidak duduk sesudah khutbah yang pertama, maka apa yang dia lakukan tadi itu dianggap khutbah yang pertama, khutbah wahidah. Kemudian dia wajib untuk duduk untuk melakukan khutbah yang kedua. Syarat ini bagi orang yang mampu khutbah dalam kondisi berdiri. Kalau orang yang khutbahnya dalam keadaan duduk, au muttaji atau berbaring, au mustalqiyan, yang memisahkan antara dua khutbah adalah diam. Bi saktatin tazidu ala saktatil ain, dengan diam yang lebih daripada diamnya al-ain itu gagap.
Gagap. Orang kalau gagap kan sebelum ngomong diam dia bentar ya. Hap. Watanafus akal ziyadah. Tarikan bernapas. Jadi kalau dia duduk, berarti caranya untuk memisahkan antara dua khutbah tersebut, kadar tumaninahnya di mana? Sakta diam. Kemudian baru lanjut khutbah yang kedua. Wal ashir al-muwalatu baina arkani kulli khutbatin wa bainahuma wa baina shalah. Muwalah mutatabi di antara rukun-rukun khutbahnya. Lihat nih kait dari Syekh Musa. Muwalah di antara rukun-rukun khutbah. Berarti setelah hamdu kemudian salawat apa wasiat dulu? Hamdu, salawat, kemudian harus mualah. Kemudian di antara khutbah yang pertama dan khutbah yang kedua. Kemudian di antara khutbah yang kedua dengan sholat. Wa dhabitul muwalati alla yahsula faslun bima yas'u rak'ataini bi akhafi mumkinin baina ma dzukir. Masih dianggap mualah tidak dipisah, tidak dipase dengan waktu yang muat solat 2 rakaat bi akhafin mungkin. Yang kita lakukan fardu-fardunya saja. Fa in hasala faslun bima yas'u rak'ataini al-madhkurataini baina kulli ruknin walladhi ba'dahu aw baina al-khutbatain aw baina ats-tsaniyati wa salah nudhir. Seandainya ada fase, berarti tidak mualah di antara rukun-rukun tadi yang disebutkan, baik di antara rukun, di antara khutbah yang pertama dan yang kedua, di antara khutbah yang kedua dan salat, tidak adanya mualah. Baik, tafsil. In kana al-faslu la ta'alluka lahu bi maslahatis shalah kas-sukut wal ighma wan naumi quti'atil muwalah. Jika fasenya tersebut tidak ada hubungan dengan maslahah sholat, seperti misalnya diam, habis dia khutbah pertama diam dia, ya kan? Diam, sukut, awil ighma, pingsan, au naum, habis khutbah ketiduran, atau setelah khutbah, masalah fase yang tadi itu dianggap quti'al muwalah karena tidak ada maslahah bagi sholat. Baik. Wa in kana lahu ta'alluqun bi maslahatiha. Seandainya hubungannya tersebut demi kemaslahatan salat. Misal katakhallulil wa'dhi bainal arkan. Seperti diselangi di antara rukun tersebut dengan mau'idah. Wa in tala jiddan lam yadur. Walaupun mau'idahnya panjang, la yadur. Tidak batal khutbahnya, masih dianggap muwalah. Ada sya'nu al-an kan? Seperti itu kan? Di antara khutbah tersebut pasti diisi dengan mau'idah. Baru setelah itu duduk, baru lanjut khutbah yang kedua. Ada mau'idah lagi kan? Wal hadi asyar, syarat selanjutnya kaunuhuma bil arabiyah. Rukun-rukun khutbah tersebut harus menggunakan bahasa wa in lam yafhamuhal hadirun, walaupun yang hadir tidak paham. Baik, ada rukunnya harus menggunakan bahasa. Amma ghairul arkan fala yadurru kaunuhu bi ghairil arabiyah. Sebenarnya di Indonesia, di Malaysia rukunnya pakai bahasa Arab. Waktu mau idahnya menggunakan bahasa daerah tersebut masing-masing. Wa in kana al-khatibu qadiran 'ala al-ityani bihi bil arabiyyah. Walaupun khatibnya sebenarnya bisa aja ngomong pakai bahasa Arab, tapi boleh dia menggunakan bahasa yang lain. Yang tidak boleh rukun. Kalau rukun harus menggunakan bahasa
Syarat selanjutnya wathani asyar isma'uhuma, memperdengarkan arba'ina tanaqidu bihimul jum'ah. Tadi kan sama, mendengar dari 40 orang itu kan. Sekarang isma' si khatib. Khatibnya harus memperdengarkan 40 orang yang terakad Jumat mereka. Orang-orang yang mencukupi syarat wajib Jumat dan syarat sahnya Jumat. Seorang khatib harus isma', memperdengarkan khutbah tersebut. Tamam, wazi? Yang wajib diperdengarkan adalah khutbahnya. Adapun selain khutbah seperti mau'idah tidak wajib diperdengar. Wa tsalithul 'ashar kaunuhuma waqtadh dhuhri. Terjadinya khutbah, dilakukannya khutbah tersebut di tamamihima, secara sempurna, waktu zuhur yaqinan. Fala yasihul ityanu bihima kullan aw ba'dan qabla waqti dhuhri. Berarti tidak boleh kita lakukan khutbah semuanya atau sebahagiannya. Misalnya khutbah pertama sebelum masuk waktu zuhur, begitu khutbah kedua baru masuk waktu zuhur. Tidak boleh. Semuanya harus dilakukan dalam waktu zuhur yaqinan. Seandainya dilakukan seperti itu tidak sah, karena syak, ragu-ragu dalam masuknya waktu. Sini Syekh Mustafa menambahkan wa yuzadu ala ma taqaddama syurutun. Ia ditambahkan syarat-syarat yang telah disebutkan, ada tambahan syaratnya lagi. Hiyal islamu bil fi'li, Islam, wa tamyiz, wa qaulul khatibi mimman tasihu imamatuhu lil qaumi. Khatibnya harus orang yang sah menjadi imam untuk makmumnya. La nahu mutayammimin talzamuhul i'adah. Berarti tidak boleh khatibnya orang yang bertayamum yang wajib diulangi sholatnya. Au ummiyin qassara fit ta'allum, atau khatibnya seorang ummi yang qassara, yang tidak mau belajar. Wa fil qaumi qari'un, sementara di kaum tersebut ada seorang qari. Wal ilmu bi kaifiyatil khutbatain, seorang khatib harus mengetahui dengan kaifiyah khutbah. Wa tamyizu fara'idihima an sunanihima, seorang khatib harus bisa membedakan fardu khutbah dan mana sunnah-sunnahnya. Bi an la ya'taqida bi fardin annahu sunnatun, dengan tidak dia yakini bahwa fardu tersebut seperti sholat kan. Kalau dia yakini sesuatu yang fardu sunnah, batal sholatnya. Demikian juga khatib, seorang khatib di dalam khutbahnya. Wa adamus sarif fal majmu' 17 syartan. Wa adamus sarif, dan tidak ada yang memalingkan dia dari khutbah tersebut. Baik, tamam. Semuanya berarti berapa? 17. Wa yustahabbu fil khutbah umurun. Di saat khutbah itu disunahkan beberapa hal. Minha an takuna ala mimbari, disunahkan di atas mimbar. Wa an takuna dhahiratal ma'na ghaira mustamilatin ala al-gharib min al-alfaz. Kemudian harus dhahir maknanya, tidak gharib, lafaz-lafaz yang digunakan dalam khutbah. Wa an takuna baligha. Wa an takuna mutawassitat tul, enggak terlalu panjang khutbahnya, mutawassit, pertengahan. Wa an takuna aqsara min as-shalah, kemudian harus lebih ringkas daripada salat. Ada sunnah. Wa an takuna aqsar min as-shalah, khutbahnya harus aqsar daripada aqsar, la aktar, ringkas daripada lebih disunnahkan memanjangkan sholat daripada khutbah.
Wa yustahabbu lil khatib an yusallima ala kulli saffin marra alaihi. Sunnahkan bagi khatib untuk salam kepada setiap saf yang dia lewati. Karena nanti termasuk sunnah Jumat, seorang khatib itu disunnahkan hadir belakangan. Seorang khatib saat dia melewati saf, untuk dia naik ke mimbar matalan, setiap saf yang dilewati disunahkan dia salam. Wa an yaqbala 'ala al-hadirin idza sa'ada al-mimbar. Kemudian disunahkan dia menghadap kepada orang yang hadir di saat dia naik kepada mimbar. Wantaha ila darajatil akhiratil lati yaliha mahallal julus, sampai dia ke tangga yang akhir, di tempat dia duduk. Thumma yajlisu liyastarih. Kemudian dia duduk sebentar untuk istirahat. Wa an yaqbida harfal mimbari biyadihi al-yumna. Kemudian dia pegang sisi daripada mimbar itu dengan tangan kanan. Wa an yashghala yasarahu min ibtida'i su'udihi 'ala al-mimbar bi nahwi sayf. Kemudian tangan kirinya itu mulai dia naik dari mimbar tersebut, dia pegang kalau dulu pedang. Pada masa Rasulullah dulu pedang atau panah. Sekarang diganti tongkat. Sunnah pakai wa yakuna julusuhu bainal khutbatain biqadri suratil ikhlas. Kemudian disunahkan bagi dia untuk duduk di antara dua khutbah tersebut dengan kadar surah ikhlas. Kenapa? Karena di antara dua khutbah tersebut adalah termasuk waktu mustajab doa. Wa an yaqra'a fi julusi syai'an minal Qur'an. Di saat dia duduk di antara dua khutbah tersebut, baca syai'an minal Qur'an, ayat Al-Qur'an. Wa an yakhtima al-khutbata tsaniyata biqaulihi astaghfirullah wa lakum. Wa an yashra'a fi nuzuli min a'la al-mimbar aqib al-faragh min al-khutbati tsaniyah. Kemudian dia mulai turun dari mimbar tersebut setelah selesai daripada khutbah yang kedua. Wa an yablughal mihraba ma'a faraghil muadzin min iqamatis shalah. Kemudian dia sampai ke mihrab setelah selesai muadzin dari iqamah shalah. Turun dari situ sampai ke tempat mihrab setelah selesai muadzin dari iqamah. Wa an yaqra'a fi raka'atil ula suratal Jum'ah, baca surah Jumat. Wa fi tsaniyah al-munafiq jahran fima, secara jahar. Wa fil ula sabbi isma rabbikal a'la wa fi tsaniyah al-ghashiyah. Wa yukrahu lil khatib an yaqifa ala darajatin min darajati sulamil mimbar waqta su'udihi. Makruh bagi khatib untuk berdiri di tangga mimbar di saat dia naik kepada mimbar. Wa daqqihi darja hala su'ud, mengetok-ngetok tangga di saat dia naik ke mimbar tersebut. Wal isra'u fi su'udi wal hubud, cepat-cepat di saat naik dan turun daripada mimbar, makruh. Wa du'a idza intaha ila mahallil ladzi yajlisu fihi lil istirahah wa lam yajlis, dan berdoa di saat dia sampai kepada tempat yang harusnya dia duduk istirahat dan tidak duduk, makruh. Sunahkan bagi dia duduk. Wal isra' fil khutbatain, cepat-cepat dalam khutbah. Wasyarabu bila atashin, minum dengan tanpa haus. Wat taghmidu ainaihi ma lam yatawaqqaf ala dhalik husnu adaihi fil khutbah, menutup kedua matanya selama tidak dibutuhkan. Terkadang dibutuhkan kan, saat khutbah menghayati tutup matanya. Wal isyaratu biyadihi aw ghairiha, isyarah menggunakan tangan, makruh. Khatib gini-gini pakai tangan, maka disunahkan pegang tongkat. Satu lagi kan biasa pegang mimbar ini kan, dia sya'nu khatib itu huduk dia. Wa khafdu sauti biha wal iltifatu fiha, kemudian merendahkan suara, au iltifat atau berpaling,
kiri kanan nggak jelas. Tamam. Boleh. Baik. Wa yahrumu 'ala al-khatib tatwilul khutbah bihaitsu yakhrujul waqtu shalah. Haram bagi seorang khatib memanjangkan khutbahnya sampai keluar waktu sholat. Au tatwilan yuaddi ila sabaqi jum'atin ukhra, atau memanjangkan khutbah sehingga bisa menyebabkan lebih dahulu Jumat yang lain. Walau dhannan, walaupun secara dhann. Hal tersebut jika di tempat itu ta'addadat fihi al-jum'ah li ghairi hajah. Jika ta'addud Jum'ah, banyaknya Jum'ah li ghairi hajah, dengan tidak dibutuhkan ta'addud Jum'ah. Au li hajah wa zadal adad ala qadril hajah. Atau li hajah, tapi adatnya lebih daripada kadar hajat. Sebagaimana yang kita jelaskan kemarin kan, ba'duha lil hajah wa ba'duha li ghairi hajah. Wa kadha yahrumu alaihi an ya'tiya bi kalimatin ba'idatin an ifhamil hadirin wa tunkiruha uquluhum haitsu awqa'al ityanu bidzalik fi mahdhurin. Haram juga seorang khatib ya'ti menyebutkan kalimat-kalimat yang jauh dari pemahaman orang yang hadir. Enggak paham orang yang hadir ini khatibnya ngomong apa, atau yang diingkari oleh akal mereka. Syekh gharib. ويحرم على من تلزمه الجمعة اشتغال بنحو بيع وإجارة وغيرهما من عقود وصنائع. Haram bagi orang yang wajib Jumat untuk melakukan semisal jual beli, ijarah, sewa, dan semisalnya dalam bentuk akad atau apapun itu yang bisa mengalihkan dia anis sa'i ilal Jumat, untuk pergi kepada Jumat. Haram. Oke. Kapan dimulai waktu haramnya? Yadkhulu waqtul hurmah bisyuru'i fil adhan. Di saat adhan. Wa qad jalasa al-khatibu lil khutbah, dan khatib telah duduk untuk khutbah. Kan khatib naik. Assalamualaikum, kemudian adhan. Mulai itulah haram melakukan jual akad apapun haram. Berakhirnya bil faragh minas shalah, berakhir waktu haram tersebut di saat selesai daripada salat. Wa mahallu hurmatil bai' idza kana al-bai'u jalisan lil bai'i fi ghairi makani iqamatil jum'ah. Haramnya tersebut jika penjualnya itu melakukan jual belinya di mana? Di tempat yang tidak didirikan Jumat. Paham? Orang lazim, yakni talzamul Jumat. Orang wajib Jumat. Tapi dia enggak pergi Jumat, dia jualan. Haram. Idza kana al-ba'i'u jalisan lil bai' fi ghairi makani iqamatil Jumat. Hada haram. Paham? Jadi si baiknya itu berjualan di tempat yang tidak didirikan Amma idza sami'an nida faqama qasidan al-jum'ata fabaya'a fi tariqihi aw qa'ada fil jami' wa ba'a fala yahrum. Adapun orang yang mendengar seruan Jumat, qasidal Jum'ah, kemudian dia pergi untuk fabaya'a fi tariqihi, kemudian jualan dia di perjalanan dia menuju sholat Jumat. Au qa'ada fil jami', atau dia duduk di masjid. Wa ba'a, kemudian dia jualan di situ. Fala yahrum, tidak haram. Kenapa? Karena tidak menghalangi dia untuk hadir Jumat. Taib wa yustasna min dzalik, dikecualikan dari penjelasan tadi suwarun, beberapa suar. Minha syira'u ma'i taharatihi, membeli air bersucinya, au ma yasturu auratahu, atau membeli sesuatu yang bisa menutup auratnya. Hadza la yahrum, enggak haram. Wa minha syira'ud dawa li hajatil marid, demikian juga membeli obat bagi orang yang sah. Wa syira'ut ta'am li hajatit tifli, demikian juga membeli makanan
bagi anak kecil. Fala yahrumu 'ala al-wali wal muta'ahidi tashaghulu bil bai'i wasyira'i bidzalik. Maka tidak haram bagi wali wal muta'ahid, perawat yang mengurusi orang sakit, tasyaghul, untuk melakukan jual beli. Idza kana yudrikan al-jum'ata, jika orang tersebut mampu yudrik Jumat, dapat salat Jumat. Wa minha ijaratu sayaratin aw nahwiha aw nahwuha lil wusuli ila mahallil Jumat. Atau ijarah, menyewa kendaraan sayarah, misalnya menyewa mobil atau semisalnya motor untuk sampai ke tempat tidak Summa qal sunanul jum'ah, sunat Jumat. Yusannu fi salatil jum'ah, disunatkan di solat Jumat. Baik, hari Jumat banyak sunat-sunat yang lain kan? Ya, terima kasih. Walaha ma yusannu fi ghairiha minas salawat, walaha sunanun takhtassu biha. Jadi ada sunnah di dalam solat, di solat Jumat. Ada sunnah yang lain, ada sunnah yang terkhusus hanya di hari Jumat. Fasunanu salatil jum'ah khasatun biha katsiratu. Maka sunat salat Jumat yang terkhusus dengan salat Jumat itu banyak. Minha al-ghuslu, mandi. Bagi siapa? Liman yuridu huduraha, bagi orang yang ingin hadir sunnah. Wa in lam talzamhu, walaupun Jumat tidak wajib bagi dia, tapi dia ingin hadir Jumat. Ka imra'atin, seperti para sunnah mandi. La likulli ahadin, tidak bagi setiap orang, bagi orang yang ingin hadir Jumat. Wa yadkhulu waqtuhu bi tulu'il fajri shadiq. Kapan mulai disunnahkan mandi Jumat? Saat terbitnya fajar shadiq. Wa yakhruju, kemudian keluar waktu sunnah mandi tersebut, bil ya'si min fi'lil jumu'ah, di saat dia tidak mampu. Ya'si itu putus asa dari melakukan sholat Jumat, tidak mungkin lagi bisa melakukan sholat Jumat. Wa man ajaza anhu tayammama, orang yang tidak mampu mandi tayammum. Wa minha, termasuk sunnah sholat Jumat, tabkir, ail al-mubadaratu ila mahallil ladzi tusalla fihi al-jum'ah, segera ke tempat sholat Jumat. Li ghairil imam, bagi selain imam, maksudnya khatib, bagi selain khatib. Amma huwa, adapun khatib, fayusannu lahu ta'akhuru ila waqtil khutbah, maka disunnahkan bagi dia ta'akhur, terlambat sampai waktu khutbah. Wa minha tandhif, termasuk sunnah-sunnah Jumat tandhif, membersihkan, bersih-bersih maksudnya. Bi izalatil wasqi, menghilangkan, wasqi itu kotoran badan. Wa raihil karih, bau yang tidak sedap. Wal istihdad, istihdad itu mencukur bulu kemaluan. Wa qassus syarib, memotong kumis. Wa natful ibti in qadara alaih, mencabut bulu ketiak jika sanggup. Wa illa fayahliquha, jika tidak mampu maka mencukurnya. Wa taqlimul adfar, memotong Wa minha lubsus siyabil bayd, lubsus siyabil baydi, termasuk sunnah-sunnah Jumat, memakai pakaian warna putih. Jadidah, kalau ada yang baru, intayasara. Wa illa fal maghsulah, kalau nggak ada yang baru maka yang baru dicuci. Wa yusannu lubsul imamah, disunnahkan menggunakan imamah, termasuk imamah setiap yang menutupi kepala. Taqiyah, seperti taqiyah, peci, songkok. Wa yusannu fi'lul 'adzabat, wa yusannu fi'lul 'adzabati, 'adzabati itu adzabah, wa hiya qit'atu qumashin tughrazu fi muakhiril imamah, potongan qumash, kain yang ditancapkan di akhir imamah. Nah, wa yaqumu maqamaha irkha'u zailil imamah, kemudian diturunkan yang imamah. Tahu imamah, sorban di belakangnya tuh kan ada kayak zail, ekor itu disunahkan. Berapa panjangnya? Arba'atu asabi,
4 asabi aja Pak. Jangan banyak-banyak pilih. Paling panjangnya berapa? Zira'. Itu zira'. Wa minha tatayyub. Termasuk sunnah-sunnah Jumat tatayyub, memakai wangi-wangian. Bagi siapa? Li ghairi muhrimin. Bagi orang yang tidak melakukan ihram. Wasaimin. Bagi selain orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa makruh menggunakan tatayyub, wangi-wangian. Wa imra'atin, demikian juga perempuan makruh menggunakan wangi-wangian saat salat walau ajuzan, walaupun perempuan tersebut sudah turidul hudur, yang ingin hadir salat Jumat. Wa minhal masyi, sunnah salat Jumat berjalan kaki, gahiban, jalan kaki, yakni la rukub, tidak menggunakan kendaraan, lil qadir alih, bagi orang yang mampu. Wa yakunu bi sakinatin wa wiqarin, kemudian dengan sakinah, dengan tenang, wa wiqar, berwibawa. Ini ta'anni maksudnya pelan-pelan. Ya, pergi juga lompat kiri, lompat kanan, gitu kan. Main perang sarung sebelum Jumat. Jalan tenang, duduk sambil berzikir, salawat gitu. Ini jalan sambil megang-megang kepala teman ya. Wa ta'anni ma'ajtina bil 'abithi wal husnil hay'ah. Ini menjauhi hal-hal yang sia-sia. Kemudian bagus hay'ahnya. Hay'ah cara dia jalan. Gaghatil basar, menutup mata, khafdis saut, merendahkan suara. Wa adam iltifat, tidak tolah-toleh kiri kanan. Wa yukhayyiru fi ruju'ihi bainal masyi wal rukub. Kemudian kembali dari situ terserah dia mau pilih berjalan atau naik kendaraan. Baik. Wa minhal qira'atu wa dzikr. Sunnah-sunnah yang lain dari salat Jumat adalah al-qira'ah. Sunnah jarinya qira'ah, membaca Al-Quran atau zikir. Awis salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fit tariqi awil fil masjid. Qiraah, zikir, salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di jalan atau di masjid. Was salatu ala nabi aula. Bersalawat kepada Nabi lebih utama. Bi annaha syiarul yaum. Karena salawat tersebut adalah syiar yaum. Karena di hari Jumat itu disunnahkan memperbanyak salat. Wa tusannu qira'atu suratil kahfi lailatal jum'ah au yaumaha. Disunatkan membaca surah Al-Kahfi di malam Jumat atau harinya. Wa minhal insatu fil khutbah. Termasuk sunnah dari salat Jumat insat fil khutbah, diam di saat khutbah. Fa yukrahul kalamu li ghairi hajah. Dimakruhkan berbicara bagi selain hajah. Tidak ada kebutuhan untuk berbicara, makruh. Fa in kana li hajah lam yukrah. Jika karena adanya kebutuhan tidak makruh. Fa yustasna min nadbil insat umurun arba'atun. Dikecualikan dari sunnah diam ada beberapa hal. Al-awalu tambihu man yukhafu wuqu'u mahdhurin bih law lam yunabbihuhu bil kalam. Mengingatkan orang yang kita takutkan terjadi hal yang berbahaya bagi dia. Seandainya tidak kita ingatkan dengan kalam. Tapi kalau masih mampu dengan isyarat, bil isyarat. Tadi apa? Disunnatkan insat, diam. Baik, ada pengecualian di sini. Kapan? Di saat kita ingatkan orang harus menggunakan kalam. Harus berbicara, nggak bisa kita isyarat. Di kondisi seperti ini tidak makruh. Baik. Bahkan wajib. Atsani ta'limu ghairihi khairan najizan. Mengajari orang lain sesuatu yang baik, yang najis, yang harus segera diajarkan. Khairan najizan. Najizan itu ajil, harus segera diajarkan. Kemudian dilakukan di saat itu. Tamam. Baik. Ats-tsalisu raddus salam. Menjawab salam. Wa in kana ibtida'u makruhan. Walaupun memulainya makruh. Baik. Ar-rabi'u tashmitul atis biqaulihi yarhamukallah. Tashmin atis, menjawab
orang yang bersin dengan perkataan yarhamukallah idza hamidal atisullaha ta'ala wa lam yazid atsuhu ala 3 marrat. Bersinnya tidak lebih dari 3 kali. Tapi kalau lebih dari 3 kali nggak lagi disunnahkan. Menjawab orang yang bersin. Kalau lebih dari 3 kali, maka dia jawabnya hanya yang 3 itu aja. Saya bersin, Hashim, yarhamkallah. Kedua, yarhamkallah. Kan yang bersin, alhamdulillah. Terus jawab, yarhamkallah. Kedua bersin, alhamdulillah, yarhamkallah. Bersin lagi, alhamdulillah, yarhamkallah. Begitu keempat, udahlah diam aja lah. Kayaknya emang sakit dia nih. Wa kullu wahidin min hadhihi al-umuri arba'ah wajibun illa tashmit famandubun. Dari 4 hal ini, ya, kecuali tashmit semuanya wajib. Nah, berarti apa tadi? Mengingatkan orang yang kita takutkan terjadi hal berbahaya bagi dia. Misalnya ada orang lagi khutbah, main berdiri dia di pinggir jendela tuh, ya kan? Kita ingatin dia, jangan itu jatuh nanti, nggak ada penyangganya tuh, harus kita ucapkan, ada wajib. Coba lagi yang kedua tadi, mengajari sesuatu yang najis, yang harus segera kita ajarkan, wajib. Raddus salam, menjawab salam. Ada hal yang walaupun yang memulai salam itu makruh, kecuali tashmid. Adapun tashmid ada sunnah salatnya, wa sunnatul akhar katsir, banyak sunnah-sunnah yang lain. Istighfar di hari Jumat, istighfar di hari Jumat. Wa doa di hari Jumat. Dua hari Jumat itu termasuk doa yang mustajabah. Wa fi waqtiha aqwalun. Waktu mustajabahnya itu terdapat aqwal lebih dari 10 aqwal yang menyebutkan kapan waktu mustajabahnya. Ada yang bilang pagi, saya baca, ada yang mulai, ada yang bilang di saat khatib duduk di atas mimbar sampai selesai sholat. Wa rajih dari akwal tadi, yang paling rajih adalah ba'dal asri yaumil Jumat, sesudah asar yaum Jumat. Ada rajih, yang paling rajih setelah asar hari Jumat. Wal mutaakhirun, sebagian ulama mutaakhirin itu menyebutkan di antara khatib duduk, di antara dua khutbah. Itu termasuk mustajabah. Kita sebagian ba'dus salihin minal salaf wal khalaf itu mereka di saat selesai dari sholat asar, mereka biasanya nggak keluar dari masjid. Jadi duduk, istighfar, berdoa, salawat kepada Nabi sampai maghrib. Karena waktunya kapan? Ba'dal asri, sampai terbenamnya matahari. Ada waktu yang rajih. Yang menurut beberapa akwal, yang rajih di situ waktu mustajab. Nggak tahu kita apakah ba'dal asar mubasyarah atau qubailal maghrib, karena ada qaul qubaila maghrib, sebelum maghrib. Jadi para sholihin minas salaf tuh biasanya kalau di masjid sholat tidak keluar sampai terbenam matahari, berdoa. Atau kalau lagi di rumah mengumpulkan para keluarganya, ahlul baitnya itu duduk bersama, zikir bersama keluarganya, hatta yata'awwad, terbiasa mereka melakukan itu minas salat. Nah, naktafi bihadza. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wallahu a'lam bis-shawab. Allahumma shalli afdhalas salati ala as'alil makhluqatika sayyidina